Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih dalam polemik ijazah palsu yang belum kelar-kelar. Ya, mungkin nanti kelarnya pas Pak Jokowi mengajukan gugatan ya atas fitnahan ijazah palsu dari segerombolan orang-orang, kelompok orang-orang yang kemarin datang tuh, yang ke UGM, yang ke rumah Pak Jokowi, dan yang menganalisa. Bahkan mereka-mereka yakin benar bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi palsu, walaupun sudah dijawab terang benderang dan faktanya jelas bahwasannya UGM mengeluarkan ijazah Pak Jokowi dan mengakui Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Juga teman-teman Pak Jokowi ngakuin bahwasannya Pak Jokowi kuliah di UGM, serta juga ada lagi kemarin yang jelas-jelas wartawan dikasih lihat ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah. Tapi ya itulah kaum-kaum mereka ya. Agak pernah berhenti nyerang Pak Jokowi. Ini ada pandangan menarik ya dari Bang Adi Prayitno ya terkait isu ijazah palsu yang digulirkan oleh segerombolan orang-orang yang mengatasnamakan TPUA, pembela ulama dan aktivis. Ya, memang Bang Adi Prayitno ini nggak jarang banget ngomongin masalah ijazah palsu. Tapi kali ini akhirnya beliau buka suara juga ya, ingin menilai juga, berpendapat. Mungkin gatel. Aduh. Ya, bagaimana pandangan Bang Adi Praetno? Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kali ini akhirnya saya harus menyerah pada keadaan, mesti ikut nimbrung bicara tentang ijazah Pak Jokowi yang saya kira belakangan ini menjadi isu yang cukup luar biasa, menjadi isu yang sangat viral, terutama di media sosial dan termasuk di kalangan kelompok-kelompok kritis ya. Kalau mau jujur sebenarnya saya tidak terlampau tertarik untuk membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi karena saya kira ini merupakan peristiwa masa lampau dan saya termasuk yang meyakini bahwa apapun yang terjadi dengan ijazah Jokowi itu tidak akan mengubah apapun. Itulah yang kemudian membuat banyak pihak yang telepon saya, WA, dan DM. Kenapa misalnya tidak ikut serta bicara, nimbrung, dan sumbang pikiran terkait dengan polemik, kekisruhan, terkait dengan ijazahnya Jokowi, asli ataukah palsu. Pertama, tentu saya berpikir pada akhirnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan sejumlah pihak, sejumlah tokoh, sejumlah orang, dan kelompok-kelompok tertentu termasuk di media sosial begitu aktif kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Saya pada akhirnya ini semacam kesimpulan sementara dan nanti kesimpulan itu karena sifatnya sementara mungkin di kemudian hari akan berubah. Kesimpulan sementara saya adalah kelompok-kelompok ini sepertinya memang tujuannya adalah untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi orang penting, pernah memimpin di negara kita. Apapun judulnya, Jokowi itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Wali Kota Solo. Artinya apa? Pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi tentu ingin menunjukkan kalau mereka bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, nah ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, bahwa ijazahnya palsu dan seterusnya dan seterusnya. Saya menduga hal-hal yang semacam ini adalah tujuan dari pihak-pihak dan kelompok-kelompok kritis yang sepertinya belakangan ini adalah pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya ngomong, ya tujuannya sepertinya adalah untuk mendowngrade, merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai orang penting di negara kita. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya tak ada cerita lagi.
yang kemudian bisa disampaikan selain analisa yang pertama ini. Artinya kalau berani ditunjukkan ijazah Jokowi itu misalnya tidak valid, ya orang-orang yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mereka bisa berkampanye dan mereka bisa melakukan pengumuman bahwa Jokowi adalah mantan pemimpin di mana ijazahnya itu adalah ijazah yang tidak benar dan tidak valid. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur ya, apapun yang terjadi terkait dengan kekisruhan ijazah Jokowi, asli ataukah palsu, bagi saya ini tidak akan mengubah apapun. Yang saya maksud tidak mengubah apapun itu adalah ya Jokowi itu tidak pernah akan bisa didelete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan wali kota Solo. Itulah yang saya sebut kenapa saya tidak terlampau tertarik ya untuk membahas ijazahnya Pak Jokowi. Karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia. Kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain, tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU, yang mulai dari Solo hingga RI Pusat, pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu yang Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai. Itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal, argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan ya, bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia. Ini yang sebenarnya saya tidak terlampau tertarik menjadi faktor kedua ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, nah ini ada yang faktor ketiga. Kalau saya coba untuk cacah satu persatu, saya coba untuk breakdown satu persatu, pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi adalah sosok-sosok yang menurut saya pihak-pihak yang selama ini memang cukup kritis dan vokal dengan Jokowi, terutama ketika Jokowi jadi presiden di Republik Indonesia. Sepertinya pihak-pihak ini masih misalnya cukup kecewa dengan Jokowi karena mungkin bagi mereka begitu banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang mungkin dianggap merugikan rakyat, dianggap mendolimi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Islam ya. Ataupun misalnya kebijakan-kebijakan Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya menjelang lengser yang kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya tidak ada pihak-pihak baru ataupun kelompok-kelompok yang betul-betul baru yang kembali mencoba untuk menanyakan soal validasi dan keabsahan Jokowi. Saya melihatnya ini memang adalah pihak-pihak yang cukup kritis, pihak-pihak yang selama ini memang cukup anti dan bahkan cukup vokal terkait dengan kebijakan Jokowi. Inilah hal-hal yang kemudian menurut saya 3 hal yang perlu saya sampaikan sebagai urun rembuk dari pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran terkait dengan kontroversi ijazah Pak Jokowi. In the end sebagai sebuah kesimpulan, kalau mau jujur sebenarnya fakta politiknya, fakta hukumnya kan sejak kekisruhan ini dimunculkan belakangan ini kan setidaknya sudah mulai terkonfirmasi. Misalnya UGM sudah speak up ya, di mana Dekan Fakultas Kehutanan UGM menyatakan itu adalah
ijazah resmi, ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM sebagai bentuk bahwa Jokowi adalah sebagai mahasiswa yang pernah lulus di kampus itu. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Bagi saya, sekelas UGM, kampus terbesar di Indonesia, ketika mengeluarkan pernyataan itu ya harus dikonfirmasi ya kemungkinan bahwa itu adalah valid dan betul adanya. Ya begitulah tadi pandangan Bang Adi Praitno. Bagaimana menurut sobat-sobat? Cocok enggak? Ya itu tadi dikatain Bang Adi Praitno ya. Wah, beliau pun sendiri yakin lah. Sepertinya kalau kita dengar pendapat beliau ini yakin bahwasanya ijazah aslinya Pak Jokowi itu ijazahnya Pak Jokowi itu asli lah karena udah diverifikasi bahkan dari wali kota, pilkada, gubernur DKI sampai presiden. Kalau memang itu ijazah palsu, mungkin nama lawan-lawan politiknya udah dihabisin. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.